Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Septi Haryani, STMM, selaku dosen pembimbing di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Bauran Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Siba Kargo Tanjung Pinang. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Sonyatina Capriani Item dengan NIM 19612107 dari Prodi S1 Manajemen. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, kerangka pemikiran, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. PT Wajasiba Nusantara merupakan perusahaan jasa pengiriman barang di Indonesia yang berlokasi di Jakarta, Bekasi, Bandung, Tanjung Pinang, Bintan, Batam, dan Kepulauan Riau lainnya, serta memiliki perwakilan agen atau cabang di seluruh kota besar di Indonesia. Dalam perusahaan ini, terdapat beberapa bagian yang berbeda-beda, yaitu Siba Kargo terdiri dari sumber daya manusia yang berpengalaman dan konsisten di dalam bidang jasa pengiriman atau ekspedisi kargo dengan dukungan tenaga yang profesional dan terlatih menjadikan barang kiriman Anda tiba di tujuan dengan cepat dan aman. Siba Box mengenai jasa rental mobil, motor, pick-up, dan jasa angkutan barang, pindahan, atau apapun itu. Sibaku tentang antar jemput dalam kota, dan Sibaku juga menerima antar jemput barang apa saja. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Siba Kargo Tanjung Pinang? Yang kedua, apakah ketepatan pengiriman berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada Siba Kargo Tanjung Pinang? Yang ketiga, apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pada Siba Kargo Tanjung Pinang? Yang keempat, apakah ketepatan pengiriman berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada Siba Kargo Tanjung Pinang melalui kepuasannya? Lalu, sekarang masuk ke tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh Siba Kargo. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang melalui jalur darat oleh Siba Kargo. Yang ketiga, untuk mengetahui tanggung jawab Siba Kargo apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang paket melalui jalur darat. Sekarang kita akan membahas tentang definisi manajemen dan definisi manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan dari manajemen terlebih dahulu. Manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain menurut Lucy dalam Muslihat 2020. Menurut Georgie R. Terry dalam Arsyam 2020 mendefinisikan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang diterapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan orang lain. Yang kedua yaitu definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinar, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen menurut Murti Sumarni dalam Danang Suyonto 2018 merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran atau target buyer dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasionalnya. Lalu di sini Anda bisa lihat ada konsep kerangka pemikiran.
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bauran promosi sebagai variabel X1, sedangkan loyalitas pelanggan sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis faktor yang memengaruhi loyalitas pada pelanggan Siba Kargo Kota Tanjung Pinang. Pada penelitian ini melakukan metode wawancara guna mempermudah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Menurut Arifin dalam Andi Victoria 2020A, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Selanjutnya yaitu jenis data. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diungkapkan, yaitu data primer dan data sekunder. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber data tersebut dari lapangan, yaitu pada atasan di Siba Kargo tersebut. Data sekundernya merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain maupun lewat dokumen. Peneliti mengumpulkan sumber data yang diperoleh dari jurnal manajemen pemasaran, jurnal bauran promosi, jurnal loyalitas pelanggan, dan jurnal Siba Kargo. Lalu masuk ke teknik pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, observasi. Sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara partisipan dan non-partisipan. Yang kedua, wawancara. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok permasalahan yang akan diteliti. Pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarainya. Yang ketiga, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang tertulis, maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai catatan, transkrip buku majalah, surat kabar, prasasti, notulen, rapat, dan sebagainya. Yang keempat, triangulasi atau gabungan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Next, populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2018 merupakan wilayah generalisasi suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang memakai jasa Siba Kargo di Tanjung Pinang dalam sehari kurang lebih sebanyak 20 orang. Yang kedua, sampel menurut Sugiono 2018 merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Dengan demikian, populasi yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu atasan dan loyalitas pelanggan pada Siba Kargo Tanjung Pinang. Next, teknik pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mengolah data wawancara sesuai pendapat, yaitu yang pertama, reduksi data atau
Data reduction merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditaruh dan diverifikasi. Yang kedua, penyajian data atau data display. Setelah kata reduksi, maka langkah berikutnya mendisplaykan data, yang dimana penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel. Yang terakhir, conclusion, drawing, dan verification. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada awal penelitian, data analisis untuk keperluan merumuskan masalah dan fokus penelitian. Ketika penelitian berlangsung, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data. Pada saat melakukan wawancara, peneliti diharapkan untuk melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Sekian presentasi hasil dari proposal saya, terlebih maupun terkurang saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya.